Salam sejahtera, saudara yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sekarang kita akan memikirkan satu topik tentang bagaimana seharusnya kita memahami tentang bait Allah di dalam perjanjian lama yang kemudian digenapi oleh Yesus Kristus di dalam perjanjian baru, yaitu pada dirinya sendiri. Nah, ini menjadi menarik untuk kita pikirkan bersama-sama supaya kita tidak salah dalam memahami kebenaran tentang bait Allah itu. Yohanes pasal 2. Kita membaca ayat 19 dan ayat 20. 19 dan 20 katakan begini. Jawab Yesus kepada mereka, "Rombak bait Allah ini, dan dalam 3 hari aku akan mendirikannya kembali." Perhatikan kalimat ini, rombak bait Allah ini dan dalam tempo 3 hari aku akan mendirikannya kembali. Nah, ini menjadi penting untuk kita pikirkan bersama-sama saudara yang kekasih. Tetapi apa jawab orang Yahudi kemudian? Lalu kata orang Yahudi kepadanya, 46 tahun orang mendirikan bait Allah ini, dan engkau dapat membangunnya dalam 3 hari. 46 tahun orang mendirikan bait Allah ini dan engkau dapat membangunnya dalam 3 hari. Lalu Paulus juga berbicara kepada jemaat di Korintus dalam 1 Korintus pasal yang ketiga, 1 Korintus pasal 3 ayat yang ke-16 dan ayat 17. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu? Jika ada orang yang membinasakan bait Allah, maka Allah akan membinasakan dia. Sebab bait Allah adalah kudus dan bait Allah itu ialah kamu. Saudaraku yang kekasih, menarik kalau kita memikirkan bagian ini. Kita merenungkan bersama betapa sesungguhnya Yesus Kristus Tuhan itu adalah Tuhan yang hidup di dalam kehidupan orang percaya. Bahwa adalah Tuhan yang memperhatikan kita, bahwa Tuhan yang selalu mendengarkan setiap keluh kesah kita. Dia Tuhan yang hidup itu. Tetapi menjadi lebih menarik lagi ketika Yesus dengan segera menyatakan dirinya kepada orang percaya bahwa dia adalah, perhatikan sekali lagi kalimat ini, bahwa dia adalah bait Allah itu. Sehingga pada waktu dia menunjuk bait Allah yang dibangun oleh Salomo, ketika dia menunjuk bait Allah di dalam perjanjian lama, maka dia mengatakan rubuhkan bait Allah itu. Jelas-jelas dia menunjuk kepada fisik bait Allah itu. Tetapi dengan segera pula dia mengatakan rubuhkan bait Allah itu, maka aku akan membangunnya dalam tempo 3 hari. Apa hubungannya bait Allah dengan membangun dalam 3 hari? Nah, itu sebab kemudian orang-orang Yahudi menggerutu, memandang sini dan menganggap Yesus cenderung kurang ajar dan berkata, siapa kamu? 46 tahun. Perhatikan, 46 tahun orang mendirikan bait Allah ini, dan engkau dapat membangunnya dalam tempo 3 hari. Tentu saja mereka marah, karena itu menjadi sebuah penghinaan. Bagaimana bait Allah yang megah dibangun dalam tempo 46 tahun di masa Israel sedang tenang, menghabiskan biaya yang sangat banyak, menggerakkan banyak tenaga untuk mengerjakannya. Tetapi kemudian, sekali lagi tetapi kemudian, dengan begitu sederhananya Yesus berkata, aku akan membangunnya dalam tempo 3 hari. 46 tahun versus 3 hari. Bukankah itu keterlaluan? 46 tahun versus 3 hari. Apa itu bisa? Apa itu mungkin? Sebuah pertanyaan yang serius, saudaraku yang kekasih. 46 tahun dan 3 hari. Tetapi kemudian menarik, ketika Injil Yohanes mengatakan bahwa sesungguhnya yang dimaksud oleh Yesus Kristus bait Allah ialah tubuhnya sendiri. Prinsip yang pertama menarik, saudara. Dengan segera Yesus mengalihkan perhatian dari bait Allah yang fisik kepada dirinya sendiri. Kalau begitu mari kita lihat bait Allah. Bait Allah selalu menjadi satu simbol bagi orang Israel. Cuma ada satu bait Allah. Satu-satunya bait Allah ada di Yerusalem. Di kota-kota kecil lain itu bukan bait Allah, tetapi sinagoge, tempat beribadah. Tetapi tidak disebut bait Allah. Bait Allah cuma satu, Yerusalem. Menjadi menarik sekali. Kehadiran bait Allah menjadi simbol penyertaan Allah atas orang Israel. Bukankah bait Allah fisik? Yes. Tetapi itu jadi simbolnya. Sekarang Yesus membuat sesuatu hal, terobosan yang sangat hebat. Simbol yang digambarkan dalam kemegahan bait Allah.
Simbol yang digambarkan dalam berbagai sisi-sisi maupun pembagian bangunan yang menggambarkan bait Allah. Sehingga ada ruang, halaman, kudus, maha kudus begitu ya. Sekarang simbol itu bukan lagi simbol. Karena dengan segera Yesus mengajak orang untuk mengalihkan perhatian daripada gedung itu. Yaitu kepada dirinya. Menarik bukan? Selalu bicara bait Allah, orang kan memandang bait Allah yang megah. Murid-muridnya beberapa kali selalu diajak ke bait Allah, mengagumi betapa hebatnya, betapa luar biasanya bangunan itu. Tetapi sekarang Yesus mengatakan, rubuhkan. Oleh karena itu memang kalimat ini, simbol bait Allah, simbol kehadiran Allah. Iya. Simbol kebanggaan Israel, simbol keagamaan Israel. Megahnya bangunannya, mau dirubuhkan. Ini kan jadi kalimat jahat toh. Lalu dia bilang lagi dalam tempo 3 hari. Merendahkan kan bangunan 46 hari. Dan ia menunjuk dirinya. Pengalihan perhatian ini dengan segera tentunya tidak mendapat perhatian daripada orang-orang banyak. Karena mereka sangat terikat kepada konsep bait Allah yang fisik itu. Dan itu sudah berlanjut dalam ratusan tahun perjalanan orang Israel. Dalam kehidupan mereka. Nah, sekarang Yesus mau bicara sesuatu yang berbeda. Nah, oleh karena itu saudara, mereka tidak bisa segera menangkap apa yang Yesus katakan. Padahal Yesus sedang membicarakan isu yang sangat menarik, yaitu dirinya. Sesudah mengalihkan perhatian, yang kedua, Yesus menciptakan persamaan. Sehingga bait Allah itu disamakan dengan dirinya. Dan memang bait Allah yang dirubuhkan adalah dirubuhkan. Yaitu ketika Yesus dibunuh, disalibkan, mati. Itu menjadi simbol merubuhkan bait Allah. Tetapi kemudian Yesus bangkit pada hari ketiga. Itu menjadi simbol bagaimana Kristus membangunnya. Sehingga kematian dan kebangkitan yang 3 hari itulah yang dimaksud Yesus. Dan bait Allah bukan lagi bait Allah yang fisik. Tetapi Yesus Kristus Tuhan itu. Itulah bait Allah yang sejati. Immanuel. Allah beserta dengan kita. Immanuel. Allah ada di antara kita. Immanuel. Allah hadir di tengah-tengah kita. Bukankah itu menarik saudaraku? Karena itu seharusnya kita tidak boleh terjebak di dalam kesadaran yang salah. Kita tidak boleh terjebak sehingga terputar-putar pada pemahaman yang tidak tepat. Kita hanya terikat kepada bentuk fisik dari sebuah bangunan. Kita lupa kesejatian dari Yesus Kristus Tuhan, bait Allah yang sejati itu. Nah, karena itu saudaraku yang kekasih, pemahaman-pemahaman orang PL dibersihkan. Tetapi bagaimana mereka bisa terima? Karena sudah mengkristal di benak mereka. Bait Allah adalah bait Allah yang di Yerusalem. Sehingga ketika Yesus mengatakan mengacu pada dirinya, justru dianggap penghinaan. Padahal itulah faktanya. Itulah kebenarannya. Ada sesuatu yang salah di sana. Iya kan? Ada sesuatu yang perlu dibereskan. Nah, oleh karena itu saudaraku yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bagaimana pemahaman yang benar ini perlu untuk dikerjakan? Bagaimana pemahaman yang benar ini perlu untuk diwujudkan? Nah, disinilah saya pikir kita perlu untuk dengan cermat melihat dengan tepat apa sebetulnya yang Yesus Kristus Tuhan itu mau katakan. Nah, bait Allah bukan lagi gedungnya. Tapi bait Allah adalah personnya. Nah, ini yang ketiga. Yang dengan segera Paulus menggambarkan bahwa orang-orang percaya dikatakan kamu adalah bait Allah. Tubuhmu adalah bait Allah. Karena itu engkau tidak bisa mempermainkan tubuhmu, memperlakukan tubuhmu seenaknya. Khususnya ketika engkau berbuat dosa dengan tubuhmu, karena itu sama dengan engkau mendukakan Allah, engkau membinasakan bait Allah, engkau mencemari bait Allah yang kudus, dan Allah akan marah kepadamu. Jadi orang percaya pun menjadi satu tanda yang menjadi hidup, bukan gedung tapi manusia. Itu sebab ada sebuah lagu yang dengan tepat menggambarkan ini. Ketika dikatakan gereja bukanlah gedungnya, ya, itu gedung jemaat. Gereja bukanlah gedungnya, bukalah pintunya, lihat di dalamnya, gereja adalah orangnya. Wow, indah sekali. Gereja adalah orangnya, bukan gedungnya. Gereja adalah saudara dan saya, bukan bangunannya. Sehingga saudaraku yang kekasih, kesadaran akan hal ini mestinya mewarnai kita untuk kita bisa mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup kita.
Nah inilah yang seharusnya perlu ditumbuh kembangkan oleh tiap orang percaya. Sehingga orang percaya tidak terjebak hanya pada isu-isu yang akhirnya isu masih bicara soal bangunan. Padahal bait Allah adalah Yesus Kristus itu. Kan lucu sekali. Kalau Tuhan Yesus sudah membawa kepada kemajuan. Sehingga gedung bait Allah telah menjadi bait Allah yang hadir dan menyatakan diri di dalam Yesus Kristus Tuhan. Dan kita menjadi bait Allah pada diri kita, hidup kita yang harus suci dan kudus di hadapan Allah, melakukan apa menjadi kehendak Allah. Kenapa kita mundur lagi ke belakang lalu mengagung-agungkan bait Allah yang gedung itu? Betapa banyaknya orang Kristen salah kaprah. Betapa banyaknya orang Kristen berpikir ia sedang mendekati Alkitab, padahal dia membawa mundur kebenaran itu. Ia tak mampu memahami bagaimana progressive revelation itu bekerja. Satu pengwahyuan yang bergerak terus menerus menuju kepada titik kebenaran yang sejati. Simbol itu telah menjadi kenyataan. Simbol itu bukan lagi tanda, tetapi telah nyata dalam diri Yesus Kristus Tuhan dan tiap orang percaya. Jadi Kristus adalah penggenapan bait Allah. Sehingga penyaliban Kristus diidentikan dengan penghancuran bait Allah. Dan kita melihat bagaimana kebangkitan diidentikan dengan kebangunan gereja. Karena itu, saudara dan saya sebagai gereja seharusnya tidak hidup dalam ketakutan, tidak hidup dalam kesalahpahaman. Kalau kita mengerti kita adalah gereja, apa yang kita takutkan? Gedung gereja bisa ditutup orang, tapi gereja mana bisa ditutup? Kecuali kau sendiri menutupnya. Artinya, ketika saudara tidak lagi mau beribadah, ketika saudara tidak lagi mau berdoa, ketika saudara tidak lagi melakukan apa yang Allah perintahkan, saudara sudah menutup pintu gereja. Tapi kalau gedung gereja bisa orang tutup, bisa. Gedungnya, izinnya. Tapi gerejanya nggak bisa. Itu tergantung Anda. Ingat, ketika Anda tidak berdoa, ketika Anda tidak memuji, Anda sedang menutup gedung itu. Nah, ini yang mestinya kita pahami sama-sama. Nah, jadi saudaraku yang kekasih, di dalam seluruh kehidupan kita yang kita jalani adalah sesuatu keindahan yang kita nikmati. Bagaimana menghadapi hari-hari dan melewatinya di dalam terang firman Tuhan yang luar biasa. Sehingga hidup kita menjadi hidup yang penuh dengan sukacita. Jadi tubuhmulah bait Allah. Tubuhkulah bait Allah. Kristuslah bait Allah yang sejati itu. Bukan gedung bait Allah. Jadi kalau nanti misalnya gedung bait Allah tidak dibangun-bangun. Jangan heran atuh. Karena yang menubuatkan rubuhnya bait Allah siapa? Ya Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sendiri mengatakan kepada para murid-murid. Di dalam kekaguman murid-murid terhadap gedung itu. Apa yang kamu lihat ini akan rata dengan tanah. Hancur. Dan memang tahun 70-an hancur oleh Kaisar Titus. Diratakan tanah. Karena memang itu tidak penting. Yang penting adalah Anda dan saya. Yang percaya kepada Yesus Kristus. Bait Allah yang sejati itu. Hebat kan? Sehingga penyempurnaan kegenapan itu amat sangat luar biasa. Tentu menjadi sebuah penghinaan dan pemerosotan nilai yang benar dan tinggi. Kalau kemudian orang Kristen masih mencari-cari bait Allah yang fisik. Ironis sekali bukan? Tapi ini memang kenyataan. Orang suka sensasi, tidak suka menggali dan mendalami kebenaran firman Allah. Orang suka perdukunan, suka mistis. Sehingga membuat segala sesuatu yang bersifat fisikly menjadi keramat pada dirinya. Ironis ya. Tapi memang sejak dulu itu yang terjadi. Makanya Yesus datang ke bait Allah, apa yang dilakukannya? Bait Allah disucikannya. Lah. Kok bait suci disucikan? Apa ini? Tapi itulah kenyataannya. Karena di bait suci perilaku sudah tak suci. Di bait suci pikiran tak suci. Di bait suci motivasi tak suci. Semua penuh dengan kejahatan dan kekotoran. Sehingga Tuhan menyatakan murka dan membersihkan semuanya. Saudara-saudara, camkan pikirkanlah. Bagaimana seharusnya kita hidup dalam melakoni apa yang Tuhan kehendaki di hidup kita. Sehingga hidup kita sungguh-sungguh menjadi hidup yang menyenangkan hati Dia, bukan? Jadi bait Allah adalah Yesus itu. Karena itu celakalah orang yang masih meributkan. Bahkan mencari-cari puing dan sisa bait Allah yang dulu. Kalau itu untuk kepentingan historis, kepentingan penggalian dan demi kepentingan antropologi, silakan saja. Itu penting. Sehingga fakta-fakta kekayaan sejarah dan kebenarannya perlu dibangun. Tetapi kalau kemudian itu dikaitkan dengan iman percaya, berarti kan gawat sudah. Apakah Yesus Kristus tidak cukup sehingga perlu gedung bait Allah itu untuk menyatakan Allah hadir dalam hidupmu? Apakah pernyataan para rasul tidak cukup bahwa engkau lah bait Allah itu supaya engkau hidup tidak semaumu? Kalau itu cukup,
Kenapa saudara cari-cari gedung bait Allahnya? Kenapa saudara mengkultuskannya? Tapi itulah sekali lagi fakta yang sedang terjadi di sekitar kita. Kurangnya kemauan untuk menggali. Kurangnya ketajaman dalam menganalisa. Membuat kita terjebak pada berbagai spekulasi. Yang jujur-jujur saja cukup menakutkan. Karena itulah saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Menjadi penting dan amat sangat penting. Supaya kita menyikapi semua ini dalam kebenaran yang utuh. Sehingga kita tidak terjebak pada perangkap yang salah. Jalani hari-harimu dalam terang akan Tuhan. Jalani hari-harimu dalam memuji memuliakan nama Tuhan. Supaya hidup kita menjadi hidup di mana Tuhan hidup. Menghidupi kita di dalam hari-hari kita. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Yesus Kristus Tuhan. Betapa menariknya kehidupan ini kalau kita lakoni. Dalam konteks yang benar seperti apa yang Tuhan kehendaki. Karena hidup ini akan menjadi amat sangat teranda indah. Amat sangat terasa luar biasa. Dan kita akan menjadi orang-orang yang bahagia di sana. Karena bisa menikmati apa yang Tuhan kerjakan. Dan ingat, gereja yang sejati tidak akan pernah bisa diganggu orang. Gereja yang sejati tidak akan pernah bisa dihentikan orang. Gereja yang sejati tidak akan pernah ditutup orang. Kecuali gereja itu menutup dirinya sendiri. Betapa hebatnya kebenaran itu. Betapa unggulnya kita. Sehingga kita tidak terikat lagi kepada sebuah ruangan yang bernama gedung gereja. Ibadah bisa kita lakukan di mana saja selama hati kita sungguh dan taat kepadanya. Namun memang kita perlu untuk memperhatikan tata tertib gereja. Sehingga tidak berlaku semaunya saja. Saya kira itu perlu. Itu sebab saudaraku yang kekasih. Kita memperhatikan bagaimana seharusnya pergumulan-pergumulan itu dijalankan dalam kehidupan. Sehingga kita bisa melakoni seperti apa yang menjadi kehendak Tuhan. Dan hidup kita menjadi hidup yang menyenangkan hati Tuhan. Sungguh-sungguh. Nah jadi saudara, saya pikir menjadi sesuatu yang perlu untuk kita pikirkan sama-sama. Bagaimana melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan itu di dalam kehidupan kita. Biar kita sungguh-sungguh menjalani hari-hari kita. Memuji memuliakan namanya. Kristus Yesus itulah bait Allah yang sejati. Dan kita adalah bait Allah yang ada dalam dunia ini. Saudara dan saya lah gereja. Yaitu orang yang percaya yang sudah terikat kepada Kristus. Ingat, bedakan gereja, gedung gereja, dan organisasi gereja. Jadi jangan campur aduk semuanya. Organisasi gereja diperlukan untuk mengelola tata tertib dan fokus kerja gereja. Gedung gereja diperlukan untuk tempat kita beraktivitas, berteduh. Mempunyai tempat untuk melakukan segala sesuatu. Tetapi gereja dalam hal ini gedung dan organisasinya boleh bagus tapi tidak berguna. Kalau gereja itu sendiri tidak bagus. Oleh karena itu pula bagaimana gereja bisa dikenali. Bukan lagi ingat bentuknya, salibnya. Tetapi bagaimana gereja bisa dikenali. Dari ibadahnya, perilaku orang-orangnya. Saudara-saudara yang kekasih. Anda harus berperilaku yang baik dan benar bukan? Sehingga hidup Anda betul-betul menjadi hidup yang menyenangkan hati Tuhan. Camkan itu, pikirkan itu, lakukan itu dalam hari-harimu. Maka nikmatlah hidupmu. Pujilah Tuhanmu. Nah, akhirnya saudaraku. Disinilah pentingnya pergumulan pemahaman untuk kita menemukan kesejatian kebenaran. Sehingga dengan demikian kita mempunyai kekuatan yang cukup dalam mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan. Dan kita tidak terjebak kepada spekulasi-spekulasi yang seringkali berkembang di dalam kehidupan orang-orang Kristen. Khususnya kalau sudah menyangkut tentang Israel begitu ya. Tentang Yerusalem, tentang bait Allah. Wow, aneka ragam jadinya. Dan ini cukup memprihatinkan menurut saya. Orang sudah lepas daripada konteks Alkitab, mengambil ayat berbicara, tetapi sangat spekulatif dan tidak terarah. Mari kita tetap taat kepada Alkitab. Sehingga kita melihat dari perjanjian lama sampai ke perjanjian baru. Bagaimana penggenapan itu bergerak secara dinamis. Dan semua itu sudah ada dan sudah dibicarakan. Nun jauh di sana. Di 1 Tawari 17 yang juga sudah pernah kita bicarakan. Bagaimana Allah berjanji akan menyertai Daud, keturunannya. Dan rumah yang akan dibangunnya itu maksudnya bait Allah. Dan ternyata betul. Dari keturunan Daud datang yaitu Yesus. Dialah Raja sejati. Kerajaan yang tidak pernah habis. Kerajaan yang kekal selama-lamanya. Kerajaan Allah itu. Dan dialah bait Allah yang sejati. Bait Allah yang tidak terganggu gugat di dalam kehidupannya. Dialah yang luar biasa itu. Nah oleh karena itu saudaraku yang kekasih. Bagaimana kita memikirkan itu di dalam kehidupan kita. Sehingga kita bisa melakukan apa yang Tuhan mau. Dan kita berjalan pada jalan Tuhan.
Sehingga sungguh-sungguh pemahaman bait Allah tak lagi terkontaminasi dengan berbagai kesalahpahaman. Tetapi sungguh-sungguh kita boleh mengerti dengan murni seturut dengan kebenaran yang Alkitab ajarkan. Yesus Kristuslah bait Allah yang sejati. Jadi jangan lagi mimpi dan berhitung soal gedungnya. Kalaupun gedung itu dicari dan ditemukan, biarlah itu bagian daripada antropologi ataupun histori. Tetapi bukan kebenaran iman. Karena iman sudah terikat kepada Kristus. Dan dia mengatakan, engkau, aku, kita semua orang percaya. Kita adalah gereja yang sejati. Itu sebab gereja yang besar, gereja yang hebat bukan gedungnya. Gereja yang besar, gereja yang hebat bukan kolektenya. Gereja yang besar, gereja yang hebat bukan jumlah jemaatnya. Gereja yang besar, gereja yang hebat adalah gereja yang melakukan kehendak Allahnya. Gereja yang mendemonstrasikan cinta kasih Tuhannya. Gereja yang berkualitas. Dan gereja itu menjadi terang benderang yang luar biasa. Selamat menemukan diri bahwa Anda adalah bait Allah yang sejati. Semoga Anda tidak salah lagi. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur, kami berterima kasih ya Tuhan, Tuhan yang bisa kami renungkan dari firman-Mu. Terus ajari kami hidup melakukan apa yang Tuhan mau. Sehingga kami sungguh-sungguh menyadari panggilan kami sebagai bait Allah yang sejati. Sebagai bait-Mu. Supaya kami tetap kudus melakukan kehendak-Mu. Kami juga berdoa supaya gereja Tuhan tetap ditopang dalam pergumulan zaman. Tidak kalah dengan dunia, tetapi boleh hidup dan tampil sebagai pemenang nama Tuhan yang dipermuliakan. Terima kasih untuk semuanya ya Tuhan. Terpujilah nama-Mu dari kekal kepada kekal. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Kami berdoa bersyukur dan mohon pimpinan Tuhan senantiasa. Terpujilah Tuhan kekal selama-lamanya. Haleluya. Amin.